Konsep dasar crowdfunding diterapkan melalui dana untuk satu peminjam yang dikumpulkan dari banyak pendana. Kemudian pendana bisa ikut serta dengan modal kecil, semua berjalan dengan sistem gotong royong digital dan platform yang menjadi pengelola dan penghubung. Pendanaan yang diberikan oleh puluhan pendana dikumpulkan menjadi satu pinjaman produktif untuk satu usaha mikro. Prinsip dari banyak orang untuk satu usaha menjadi inti dari model platform ini. Di sisi lain, P2P lending memberi kerangka teknis yang membuat pendanaan ini lebih aman dan terpercaya. Platform ini menyediakan sistem asesmen kelayakan usaha, penilaian risiko, pemantauan pembayaran, pengelolaan komunitas, dan edukasi bagi pelaku usaha. Dengan kata lain, Amarta memadukan konsep crowdfunding yang partisipatif dengan kerangka P2P lending yang lebih terstruktur. Nah, di sini kita sudah melihat tampilan general dari aplikasi Amarta Fit dari mulai homepage-nya. Di sini kita diberikan arahan untuk tutorial cara memakai Amarta Fin itu sendiri, di mana pertama kita bisa mencoba fitur-fitur awal yang bisa kita gunakan di Amarta Fin itu sendiri. Kemudian kita diarahkan untuk mengaktifkan Pocket dan mulai bertransaksi. Jadi secara intinya Amarta Fin melayani beberapa transaksi yang didukung oleh e-wallet juga sebenarnya, cuman dengan layanan utamanya tadi P2P lending dan juga crowdfunding, di mana di sini di samping P2P lending dan crowdfunding, Amarta Fin menyediakan produk digital seperti isi ulang e-wallet, bayar listrik, pulsa, paket data, dan mendukung untuk zakat dan juga sedekah. Nah, tadi skema crowdfunding yang donation based ini didukung dengan fitur-fitur yang ada di dalam Amarta Fin. Nah, mari kita lihat lagi apa yang bisa kita lihat dari homepage ini. Yang pertama, di sini kita diberikan informasi mengenai peminjaman yang dilakukan pada Amarta Fin, dari keuntungannya, syarat pengajuannya, dan tadi disampaikan bahwasanya peminjaman dalam Amarta Fin ini dikhususkan untuk perempuan, yang mana aplikasi ini memang mendukung inklusivitas gender. Jadi ini mendorong berbagai kalangan untuk bisa ikut melakukan usaha. Nah, di sini ada FAQ yang bisa kita lihat dari apa yang dimaksud dengan majelis sampai dengan syarat dan ketentuan pengajuan modal. Dan di sini kita bisa menyampaikan begitu ya pertanyaan mengenai aplikasi, entah itu dari panduan aplikasinya itu seperti apa. Kita bisa scroll dari atas sampai bawah, dan kita juga bisa memanfaatkan kontak person yang disediakan baik dari telepon, WhatsApp, email, dan juga media sosial yang mereka sediakan tentunya. Nah, di samping itu kita juga dapat melihat daripada POV pendana, di mana di sini kita diminta untuk men-scan KTP terlebih dahulu. Nah, pada pembahasan kali ini saya tidak akan mencoba sampai dengan scan KTP terlebih dahulu, cuman yang pasti untuk sisi pendana itu bisa dilakukan dari si Amarta Fin ini sendiri. Nah, di Amarta Fin ini juga kita bisa menjadi agen pulsa dan listrik dengan berbagai keuntungan yang menarik. Coba apakah bisa kita lakukan? Oke, sangat mudah sekali ya. Ketika kita mengeklik untuk mulai jualan pulsa dan listrik, ternyata di sini kita langsung otomatis sebagai agent dari penjual pulsa dan listrik itu sendiri. Sangat-sangat mudah. Dan di sini
ada berbagai penawaran khusus dari top up e-wallet yang murah, kemudian bagaimana ringannya biaya admin ketika kita isi pulsa maupun listrik di Amartafin, semuanya bisa kita lakukan dan kita lihat dari sekedar membuka homepage-nya saja. Dan di sini kita bisa melihat juga pada bagian pinjaman itu tadi ya. Ketika kita mau meminjam caranya seperti apa, dan di sini ada recap dokumen ketika kita sudah melakukan pinjaman. Nah, maka dokumen-dokumennya akan masuk di bagian ini. Dan untuk celengan, untuk fitur celengan ini sama seperti fitur pendana atau pemberi dana, di mana kita diminta untuk scan KTP terlebih dahulu. Nah, tadi ya, ketika kita berbicara tentang transaksi, maka ini hubungannya adalah ke Pocket, di mana dari Pocket ini kita bisa mengisi saldo yang maksimalnya 2 juta, batas transaksinya ternyata 20 juta, dan fleksibel gitu ya, bisa di mana saja dan kapan saja. Dan ini ketika kita mau mengaktifkan Pocket, kita perlu mengkonfirmasi data diri terlebih dahulu. Saya akan coba lanjutkan sesuai dengan apa yang bisa saya jangkau. Ketika pada akhirnya saya merasa bahwasannya ada step yang tidak bisa saya lanjutkan, maka saya akan langsung cut demonstrasi dari platform ataupun aplikasi ini. Mari kita lihat. Oke, di sini katanya ada kode verifikasi. Apakah sudah muncul? Oke, 3555. Oke, ternyata cukup meregister dari nama dan juga nomor telepon ternyata. Dan di sini kita bisa melakukan transaksi pada Pocket yang disediakan pada Amartafin. Benar, riwayat transaksi di sini di filter melalui dengan pengelompokan bulan, karena berhubung saya tidak pernah melakukan transaksi, jadi masih 0 untuk Pocket di Amartafin ini sendiri. Nah, ternyata di sini kita bisa mengisi saldo melalui agen Amartalink. Kalau di agen Amartalink ini dia gratis teman-teman untuk transaksinya atau isi saldonya, sedangkan untuk transfer melalui top up melalui bank ataupun outlet ada beberapa biaya admin. Pengecualian untuk e-wallet, ternyata untuk Dana dan Shopee ini gratis biaya admin dan minimal transaksinya adalah 10.000. Dan kita juga bisa melakukan transfer, tapi transfernya ini harus upgrade ke premium. Sepertinya kalau untuk premium tuh biasanya harus ada scan KTP ya, tapi kita lihat dulu. Oke, ternyata sama. Beberapa fitur memang membutuhkan verifikasi KTP karena untuk menjamin keabsahan daripada transaksinya ini sendiri. Nah, melalui pendekatan ini, banyak pelaku usaha kecil yang mendapatkan manfaat, seperti modal usaha yang lebih cepat, pengembangan kapasitas bisnis, peningkatan literasi keuangan, stabilitas pendapatan, dan dampak sosial dalam komunitas. Contoh seperti Amarta membantu kita melihat bahwa konsep pendanaan kolektif bukan hanya teori, tetapi benar-benar berjalan dan memberikan dampak nyata pada sektor UMKM. Dari penjelasan panjang ini, kita bisa menilai bahwa P2P lending, loan-based crowdfunding, dan contoh nyata seperti Amarta bukanlah 3 hal yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari satu ekosistem yang saling melengkapi. Ketiga elemen ini bersama-sama memperluas akses keuangan, memperkuat UMKM, dan mendorong gotong royong digital di era modern. Demikianlah pembahasan pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 19 menit. Let's go. Ini script masih dibuka kan ya? Boleh.